Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak ibu semuanya. Bertemu kembali dalam pembelajaran agama dan budi pekerti. Sebelum melanjut pembelajaran, marilah kita selalu mengingatkan prokes untuk menghindari paparan virus COVID-19. Ingat dengan pesan ibu dengan melaksanakan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi diri dari kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Baiklah anak-anak, sebelum ibu lanjut memahami ajaran Trikaya Parisudo, ibu tekankan selalu dekatkan diri ke hadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut pembelajaran tentang Trikaya Parisudo. Peta konsep ruang lingkup yang kita akan pelajari nanti adalah yang pertama pengertian Trikaya Parisudo, yang kedua adalah pembagian Trikaya Parisudo, yang ketiga contoh melaksanakan Trikaya Parisudo, dan yang selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang Dasemala, bagian-bagian Dasemala. Baik anak-anak, kita lanjut memahami tentang pengertian Trikaya Parisudo. Sebelum kita memahami tentang Trikaya Parisudo, anak-anak, seperti biasa untuk memahami ajaran agama, jangan melupakan bahwa kita mengartikan kata-kata itu dari bahasa Sanskerta. Trikaya Parisudo berasal dari bahasa Sanskerta dari urat akar kata Tri, Kaya, dan Parisudo. Tri artinya tiga, sedangkan kaya itu artinya perbuatan. Parisudo itu artinya disucikan. Parisudo dalam hal ini bahasa sederhananya bisa kita pahami dengan membersihkan, ya, tiga ranah konsep yang ada pada diri kita. Nah, lanjut timbulnya perkataan Trikaya Parisudo yang Ibu sampaikan tadi, ya, itu berasal dari sebuah kalimat semboyan dharma. Slokanya yang berbunyi Paro pakara punyaya papaya papaya para piadana. Nah, dari sloka itu yang artinya bahwa Trikaya Parisudo itu adalah sebuah gerak atau perbuatan yang harus kita sucikan, yang harus kita bersihkan, yang mendasari dari baik itu perkataan, pikiran, dan perbuatan. Nah, jadi dari pengertian Trikaya Parisudo dari bahasa Sanskerta Ibu ambil itu dapat kita simpulkan bahwa Trikaya Parisudo itu artinya tiga gerak atau perilaku atau perbuatan yang harus kita sucikan. Baiklah anak-anak, kita perhatikan sekarang kita akan melangkah pemahaman tentang bagian dari Trikaya Parisudo. Yang pertama itu adalah Kaika Parisudo. Nah, bagaimana diantara pemahaman tentang Kaika Parisudo yang di sini ditekankan adalah perilaku. Dari contoh gambar di slide Ibu ada contoh gambar bagaimana kita mencerminkan, mencontohkan pada diri kita sendiri tentang perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik di dalam ajaran agama kita khususnya sebagai umat beragama tidak henti-hentinya melakukan sesuatu, mendekatkan diri ke hadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan menghaturkan yadnya. Di dalam hal ini harus berdasarkan tulus ikhlas. Terus yang kedua, di dalam gambaran tayangan slide Ibu ada orang tua bersama anaknya. Inilah suatu etika di dalam kita berbuat, bagaimana menanamkan karakter yang baik pada diri kita sendiri, hormat bakti kepada orang tua. Yang di sini di dalam pembelajaran agama Hindu ada yang disebut dengan
bakti kepada orang tua, bakti kepada guru pengajian, bakti sujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, bakti kepada guru wisesa. Salah satu selain yang Ibu sampaikan di sini yang menekankan perilaku perbuatan yang baik. Nah, kembali Ibu tekankan bahwa pemahaman Kayika Parisuda ini adalah suatu perbuatan tingkah laku yang baik, merupakan pengamalan dari pikiran dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dapat kita lakukan di sini adalah pengendalian diri kita ya, pada tingkah laku, utamanya terhadap himsa karma. Nah, pemahaman tentang himsa karma di sini adalah kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh manusia. Itulah pemahaman tentang himsa karma. Baik, lanjut sekarang anak-anak kita pahami pembagian Trikaya Parisuda yang kedua, yaitu tentang Wacika Parisuda. Wacika Parisuda berasal dari bahasa Sanskerta, wacika dari tuak ya, tuak indriya dalam diri manusia. Tuak indriya itu artinya perkataan. Jadi wacika parisuda itu artinya adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini dalam pemahaman kita sederhana, bagaimana kata-kata yang kita ucapkan itu dapat memberikan kesan yang baik, dapat menyenangkan hati orang lain. Nah, pemahaman wacika parisuda artinya di sini adalah bagaimana kita melontarkan perkataan yang patut kita sadari ya. Kata-kata itu yang harus dapat memberikan semangat kepada orang lain, bahwa kata-kata itu bisa membangun spiritual yang baik dan benar. Arti di sini adalah mengeluarkan kata-kata itu patut kita sadari ada 4 hal yang akan kita peroleh dengan hasil mengeluarkan kata-kata itu. Kembali Ibu tekankan ada 4 hal yang akan kita nikmati pahalanya yang dinyatakan dalam Pustaka Niti Sastra dalam bentuk kekawin pada Sarga 5 sebagai berikut. Dari slide itu dapat Ibu jelaskan ya. Wasita nimitante manemu Laksmi, wasita nimitante padika pangguh, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante manemu mitra. Nah, dari slide sloka kekawin pada yang Ibu sampaikan tadi, yang artinya bahwa oleh perkataan engkau akan mendapatkan bahagia, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapat kesusahan, dan oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat. Itulah arti dari sloka kekawin yang Ibu sebutkan tadi, bahwa disebutkan dalam pemahaman ajaran agama, kata-kata itu sangat tajam, lebih tajam dari pisau. Maksudnya seperti itu. Dengan kata-kata yang apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan, baik itu sadar maupun tidak sadar, itulah akibatnya. Maka dari itu, sebelum kita berbicara, pikirkan kata-kata itu supaya betul-betul kita dapat menyucikan, mengeluarkan kata-kata yang baik dan benar, dapat didengar oleh orang. Kata-kata kita itu dengan memberikan suatu kenyamanan dan diselipkan ajaran dharma kebenaran, yaitu membersihkan, menyucikan kata-kata kita, apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Kembali Ibu mohon perhatian anak-anak. Sekarang kita akan pahami pembagian Trikaya Parisuda yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang Manecika Parisuda. Pemahamannya jangan lupa mengartikan dari bahasa Sanskerta. Kata Manecika itu berasal dari kata manah. Manah itu artinya pikiran,
Parisuddha itu dibersihkan. Bagaimana kita mampu membersihkan pikiran kita? Kenapa kita harus bersihkan pikiran kita? Nah, karena apa? Semua perbuatan, perkataan, ya itu dipengaruhi oleh pikiran. Sederhananya artinya apa? Kedua itu perkataan dan perbuatan itu bersumber dari pikiran. Perkataan, perbuatan yang baik dan benar bersumber dari pikiran yang baik dan benar pula. Nah, di dalam ajaran Manacika Parisuddha, ya, menuntun kita manusia untuk selalu berpikir yang baik. Ya. Berusaha untuk menolong diri, ya, dengan mengendalikan pikiran sebelum akan berkata-kata dan berbuat, agar dapat kita membantu diri kita dari kesalahan atau penderitaan. Maka dari itu yang pertama kita harus kendalikan di sini adalah pikiran, atau disebutkan di dalam pemahaman ajaran Asto Aiswarya, 8 kemakuasaan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, bahwa sifat pikiran itu sangat ringan sekali. Bagaimana dengan pikiran kita ringan ini mampu kendalikan, jangan berikan pikiran kita gentayangan ke sana ke sini, memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya, apalagi memikirkan yang dilarang oleh ajaran agama. Itu salah satu. Terus pikiran yang merupakan pangkalnya perbuatan, dari pikiran yang terkendali baik dan sebaliknya. Begini maksudnya, kalau kita mampu mengendalikan pikiran yang baik, ya, segala sesuatu yang akan kita lakukan pasti baik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak mampu mengontrol, mengikat pikiran itu kepada jalan dharma kebenaran, berarti apa yang kita pikirkan itu adalah salah, akan berdampak tidak baik bagi kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu simpulkan dari Manacika Parisuddha itu adalah pikiran sangat menentukan, ya, perkataan dan perbuatan kita. Maka dari itu kendalikan pikiran itu dengan sebaik-baiknya, berlandaskan pada ajaran Dharma agama. Pembelajaran dalam ajaran Dharma agama yang dituangkan di dalam kitab suci Weda. Dengan pikiran inilah kita akan mampu melakukan sesuatu, melakukan ide-ide. Salah satunya di sini adalah meningkatkan iman dan takwa kita ke hadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, agar selalu pikiran kita dapat dituntun dalam ajaran kebenaran. Baiklah Nana, apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tentang pemahaman, pembelajaran tentang Trikaya Parisuddha, sampailah akhirnya Ibu simpulkan ajaran Trikaya Parisuddha adalah sebagai ajaran yang menuntun, baik itu dari perkataan, perilaku, dan pikiran kita ke dalam ajaran Dharma kebenaran. Nah, dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu harapkan kepada kalian semua, anak-anak Ibu SMP Negeri 1 Tegalalang untuk kelas 9, betul-betul memahami. Setelah kalian paham, kalian laksanakan. Itu yang terpenting, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kehidupan kita mampu memperbaiki diri kita akan menjadi berkualitas yang baik. Jadinya kita akan dapat tercapainya seperti tujuan ajaran agama Hindu, yaitu Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Kita berhasil menemukan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Pemahaman ajaran Trikaya Parisuddha mendasari kita nanti agar kita mampu memahami melangkah pembelajaran tentang ajaran Dasamala. Ya, baiklah anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat sedharma dimanapun berada.
Dan kalau ada kesalahan baik itu perkataan yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan semoga keadaan normal akan cepat pulih kembali dengan mengaturkan Paramasanti Om Santi 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 Om.